Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Salam sukacita buat setiap kita semua di hari yang baru, di dalam minggu yang baru. Kita ada sebagaimana kita ada. Itu merupakan bukti pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas hidup kita. Kita patut bersyukur, karena itu kita mau datang kepada Tuhan, karena kita percaya hari-hari yang kita jalani, hidup yang kita lalui, semua karena anugerah, semua karena pertolongan Tuhan. Apalagi secara khusus dalam beberapa hari ke depan kita akan merayakan Natal. Natal membuktikan kasih Allah tidak berkesudahan atas kita. Natal membuktikan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita masih punya Tuhan yang peduli, kita masih punya Tuhan yang melihat, kita masih punya Tuhan yang berperkara dalam kehidupan kita. Karena itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya di sepanjang hari berjalan ini. Dan saya rindu melalui program Bible and Coffee ini, saya mengajak setiap umat Tuhan yang turut sudah mengalami berkat-berkat Tuhan melalui perenungan firman Tuhan yang ada. Saya mengajak setiap kita untuk sama-sama kembali untuk menjadi berkat. Kita bagikan kembali renungan singkat ini karena saya percaya firman Tuhan itu berkuasa. Amin saudara. Dan Alkitab jelas mencatat apa yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali kepada Allah dengan sia-sia, tidak akan pernah kembali kepadanya dengan cuma-cuma, melainkan akan mengerjakan apa yang Dia perintahkan dan berhasil dalam apa yang Dia suruhkan. Karena itu bagian kita sederhana, bagikan kembali agar melalui program ini banyak umat Tuhan boleh turut menerima berkat Tuhan dan banyak umat Tuhan turut dikuatkan. Haleluya. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur di hari yang baru, dalam minggu yang baru kami kembali ada untuk bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Karena kami mengerti firman-Mu berkuasa, firman-Mu menerangi langkah kami, firman-Mu menuntun kami dalam jalan-jalan-Mu yang sempurna, dan firman-Mu membersihkan kehidupan kami. Sehingga pribadi lepas pribadi kami umat-Mu semakin hari semakin dibarui dengan firman-Mu. Secara khusus di dalam minggu yang baru, di hari yang baru, kami rindu mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, Natal tidak bisa dipisahkan dengan pemberian hidup. Allah mengambil inisiatif untuk memberikan kasih-Nya berupa menyediakan jalan keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus yang diutusnya buat setiap kita. Itu sebabnya di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 ini membuktikan kasih Allah kepada umat manusia harus memberikan Yesus buat saudara dan saya, untuk kita yang percaya kepadanya diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan, memberikannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena upah dosa adalah maut, dan semua manusia telah jatuh dalam dosa, dan harus ada maut dalam kehidupan manusia. Allah tahu bahwa apapun yang kita buat, manusia buat, tidak akan pernah bisa sampai kepada Allah. Karena hakikatnya Allah adalah kudus, maha suci. Manusia tinggal dalam dosa. Tidak bisa dengan apa yang kita buat, dengan apa yang kita kerjakan. Harus ada inisiatif Allah sendiri yang turun menyelamatkan manusia. Itu sebabnya Yesus lahir. Dan pemberian ini adalah pemberian kasih, pemberian hidup. Jadi Natal tidak bisa dipisahkan dengan pemberian hidup.
Itu sebabnya Yesus mengajarkan kepada setiap kita untuk memberikan hidup kita, untuk melayaninya. Natal mengingatkan kita bahwa kita harus memberikan hidup kita kepada Tuhan untuk dipakai Tuhan. Makanya Rasul Paulus jelas katakan dalam Galatia 2 ayat 20, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Yesus menyerahkan dirinya untuk saudara dan saya. Dia harus mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan saudara dan saya. Itu sebabnya kita yang sudah diselamatkan mengerti bahwa pemberian hidup, kita memberikan hidup kita kepada Tuhan, kita mengabdikan hidup kita kepada Tuhan karena kita hamba yang sudah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Kita diselamatkan, dimenangkannya kita untuk hidup dalam kedamaian. Jadi hari ini kita sama-sama diingatkan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ayo beri hidup kita. Kita gak mau lagi hidup untuk diri kita sendiri, karena dunia mengajarkan untuk memuaskan keinginan-keinginan diri sendiri. Makanya ada istilah me, myself, and I. Saya, dan saya. Gak peduli orang lain susah, yang penting saya bahagia. Gak peduli orang lain menderita, yang penting saya senang. Gak peduli orang lain susah, gak dapat apa-apa, yang penting saya dipenuhi dengan segala sesuatu yang saya inginkan. Itu adalah ajaran didikan dunia. Sehingga akhirnya ada banyak orang menghalalkan segala cara korupsi, datang ke kuasa-kuasa kegelapan untuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kenapa? Karena menginginkan kepuasan daging. Tapi Yesus mengajarkan kepada setiap kita untuk memberi hidup. Sama-sama bilang sama saya harus memberi hidup. Amin. Makanya Alkitab jelas mencatat, saling bertolong-tolonganlah engkau menanggung bebanmu. Sehingga akhirnya hidup kita bukan lagi untuk diri kita sendiri. Kita berguna, kita bermanfaat, kita berfungsi buat orang lain. Sehingga benarlah apa yang dikatakan Tuhan Yesus, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kita memberi hidup agar Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Stop mementingkan diri kita sendiri lagi. Ayo saatnya kita beri hidup kita. Kita harus meneladani apa yang Yesus sudah lakukan. Dia memberi hidupnya untuk menyelamatkan hidup kita. Karena itu saatnya buat setiap kita untuk memberi hidup kita, untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, untuk menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita berada. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hari ini kami diingatkan secara khusus ketika hari-hari ke depan kami akan memperingati hari Natal. Hari di mana Engkau menunjukkan kuasa, kedaulatan, kasih-Mu dalam kehidupan kami sebagai manusia. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan Engkau mengajarkan kami bahwa mengasihi harus disertai dengan sebuah pemberian. Kami mengasihi, itu sebabnya kami memberi hidup kami untuk Tuhan pakai. Tuhan tolong kami sehingga di hari-hari terakhir ini kami semakin menyadari ini sudah saatnya bukan lagi kami hidup untuk diri kami sendiri. Kami harus hidup bagi sesama kami. Kami harus hidup peduli terhadap sesama kami. Sehingga melalui hidup kami semua ya Tuhan, nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba ucapkan berkat buat setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Demi nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Mari sama-sama kita memberi hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan, menjadi alat kemuliaan. Nama Tuhan dipermuliakan atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita.